Halo sahabat Wirid, jumpa lagi dengan kami. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. La voce di Maria dentro l'anima mia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Kalender liturgi 26 Februari 2022. Sabtu Pekan Biasa ke-7. Warna liturgi hijau. Bacaan pertama. Doa tekun seorang jujur amat sakti. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara, kalau di antara kalian ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau di antara kalian ada yang sakit, baiklah ia memanggil penatua, supaya mereka mendoakan dia, serta mengurapinya dengan minyak demi nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kalian saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kalian sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ketika ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, maka hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan hasilnya. Saudara-saudara,
Jika ada di antara kalian yang menyimpang dari kebenaran, dan ada orang yang mau mengantarkan dia berbalik, ketahuilah, barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. La voce di Maria dentro l'anima mia. Mazmur tanggapan dengan refren, semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Dengarkanlah suaraku dikala berseru kepadamu. Bagimu, biarlah doaku seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang tengadah menjadi seperti kurban petang. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tetapi kepadamu-lah mataku tertuju ya Allah, Tuhanku. Padamu-lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Semoga doaku membubung ke hadapan-Mu ya Tuhan, bagaikan dupa. La voce di Maria dentro l'anima mia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya. La voce di Maria dentro l'anima mia. La voce di Maria dentro l'anima mia. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka, dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. La voce di Maria dentro l'anima mia.
Riwayat Orang Kudus 26 Februari. Santo Didacus Carvalho, martir. Didacus lahir di Coimbra, Portugal pada 1578. Walaupun masih muda, ia senang sekali dengan kegiatan-kegiatan rohani gereja. Punya semangat merasul yang tinggi, serta berhasrat menjadi misionaris di tanah misi agar bisa mengalami kejadian-kejadian istimewa sebagaimana dialami oleh misionaris-misionaris. Cita-citanya ini tercapai pada 1608. Tatkala ia tiba di negeri Jepang sebagai seorang imam misionaris. Didacus dikenal sebagai seorang misionaris Yesuit yang unggul. Ia baik dan ramah kepada umatnya. Tidak segan terhadap pekerjaan dan perjalanan yang sukar, dan tidak takut menderita. Semua tantangan yang menimpanya bukan alasan untuk mengabaikan tugas pelayanannya kepada umat demi keselamatan mereka dan demi kemuliaan Allah, sebagaimana terungkap di dalam semboyan serikatnya, Ad Majorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Didacus terutama mewartakan Injil di provinsi-provinsi yang belum pernah mendengar tentang nama Yesus Kristus dan Injilnya, dan menderitakan gereja di wilayah-wilayah itu. Selain berkarya di Jepang, Didacus juga mewartakan Injil di negeri-negeri lain. Penangkapan dan hukuman mati atas dirinya pada 1624 terjadi tatkala ia baru saja kembali dari suatu perjalanan misinya ke luar negeri. Hukuman mati atas dirinya berlangsung sangat keji. Ketika itu musim dingin. Ia dibenamkan dalam air sungai yang hampir beku. Setelah seluruh tubuhnya membeku, ia dikeluarkan lagi dari air untuk disesah hingga babak belur, lalu ditenggelamkan lagi ke dalam sungai. Namun Tuhan menyertai dia. Martir suci ini, meskipun penderitaan hebat menimpa dirinya, ia tetap gembira dengan menyanyikan lagu-lagu Mazmur dan menghibur orang-orang Serani yang datang menyaksikan pelaksanaan hukuman mati atas dirinya. Setelah 12 jam lamanya mengalami penderitaan, Didacus menghembuskan nafasnya sebagai seorang martir Kristus yang gagah berani pada usia 46 tahun. La voce di Maria dentro l'anima mia. Santo Porphyrius, Porphyrius of Gaza. Porphyrius dilahirkan pada abad ke-5 dalam keluarga bangsawan yang kaya. Ia meninggalkan keluarganya ketika ia berusia 25 tahun. Porphyrius pergi ke Mesir untuk menggabungkan diri dalam sebuah pertapaan. Setelah 5 tahun, ia mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Ia ingin mengunjungi tempat-tempat di mana Yesus pernah berada semasa hidupnya di dunia. Porphyrius amat terkesan dengan tanah suci. Kasihnya kepada Yesus membuatnya semakin sadar akan penderitaan kaum miskin. Di rumahnya di Tesalonika, ia tak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi miskin. Ia masih memiliki segalanya yang diwariskan orang tuanya kepadanya, tapi tidak untuk jangka waktu yang lama. Ia meminta temannya Markus untuk pergi ke Tesalonika dan menjual segala harta miliknya. Setelah 3 bulan, Markus kembali dengan uang. Porphyrius lalu membagi-bagikannya kepada mereka yang sungguh membutuhkannya. Pada usia 40 tahun, Porphyrius ditabiskan sebagai imam dan kepadanya diberikan tanggung jawab untuk memelihara relikwi salib asli Yesus. Porphyrius selanjutnya ditabiskan sebagai uskup Gaza.
Ia bekerja giat untuk mengantar banyak orang percaya kepada Yesus dan menerima iman. Tapi kerja kerasnya menghasilkan buah yang amat lambat dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Mayoritas penduduk pada waktu itu bertaut pada praktik-praktik kafir dan tahyul. Meski Porphyrius dapat mengakhiri banyak dari praktik-praktik ini, ia juga mendapat banyak musuh yang membuatnya banyak menderita. Yang lain yang adalah umat Kristiani amat mengasihi dan mengagumi Porphyrius. Mereka berdoa dan bermati raga untuknya. Mereka memohon Tuhan untuk menjaga dan melindunginya. Uskup Porphyrius menghabiskan bertahun-tahun lamanya guna memperkuat komunitas Kristiani di Palestina. Ia memaklumkan dengan tegas segala yang diyakini teguh umat-umat Kristiani. Santo Porphyrius wafat pada tahun 420. Ia meminta temannya Markus untuk pergi ke Tesalonika dan menjual segala harta miliknya. Setelah 3 bulan, Markus kembali dengan membawa uang. Porphyrius lalu membagi-bagikannya kepada mereka yang sungguh membutuhkannya. Meski Porphyrius dapat mengakhiri banyak dari praktek-praktek ini, ia juga mendapat banyak musuh yang membuatnya banyak menderita. Yang lain yang adalah umat Kristiani amat mengasihi dan mengagumi Porphyrius. Mereka berdoa dan bermati raga untuknya. Mereka memohon Tuhan untuk menjaga dan melindunginya. Uskup Porphyrius menghabiskan bertahun-tahun lamanya guna memperkuat komunitas Kristiani di Palestina. Ia memaklumkan dengan tegas segala yang diyakini teguh umat Kristiani. Santo Porphyrius wafat pada tahun 420. La voce di Maria dentro l'anima mia. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat